Halo Stama Lovers, jumpa lagi bersama Pak Guru Hendrik. Masih dalam edisi video pembelajaran pendidikan kepramukaan spesial untuk siswa-siswi kelas 6 SD Katolik Santa Maria. Apa kabar hari ini? Pak Guru Hendrik berharap anak-anak maupun bapak mama di rumah semuanya masih tetap dalam keadaan sehat ya. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, tetap di rumah saja, ikuti video pembelajaran dari rumah masing-masing. Nah, sebelum masuk pada materi pembelajaran kita hari ini, di awal video pembelajaran ini Pak Guru Hendrik berharap semoga materi dan penjelasan yang disajikan dalam video pembelajaran ini dapat disimak dengan baik oleh anak-anak dari rumah, sehingga dapat menambah pengetahuan dan keterampilan anak-anak khususnya dalam pendidikan kepramukaan. Semoga video pembelajaran ini dapat bermanfaat, membantu anak-anak dalam menyelesaikan tugas dari rumah masing-masing. Tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran semi online. Ikuti terus video pembelajaran hari ini. Terima kasih. Baik, anak-anak sekalian, materi yang akan kita pelajari bersama pada hari ini dalam pelajaran pendidikan kepramukaan masih seputar bab 1 pengantar pendidikan kepramukaan. Pak Guru Hendrik sengaja bahas dari awal, ada tentang pengertian pramuka, lambang dan bendera pramuka, sejarah berdirinya pramuka, kemudian tujuan dan prinsip kepramukaan, serta kode kehormatan pramuka. Sebelumnya mungkin anak-anak sudah belajar sedikit dengan Ibu Irta, namun dalam video pembelajaran kali ini Pak Guru Hendrik sengaja mengambil materinya lagi dari awal sehingga bisa dijabarkan secara sistematis atau berurutan. Nah, Pak Guru Hendrik berharap setelah mengikuti, menyimak video pembelajaran ini, anak-anak diharapkan dapat mengetahui arti dari pramuka, bisa membedakan antara pramuka dan pendidikan kepramukaan. Kemudian anak-anak juga dapat memahami makna atau arti dari lambang pramuka. Anak-anak juga bisa mengetahui sejarah terbentuknya pramuka baik di dunia maupun di Indonesia. Kemudian anak-anak juga bisa menyebutkan tujuan dan prinsip dari kepramukaan itu sendiri, serta mengetahui kode kehormatan dalam pramuka. Ikuti terus video pembelajaran ini, tetap semangat dan terima kasih. Oke anak-anak, kita mulai dengan poin yang pertama, poin A, pengertian pramuka. Pramuka adalah singkatan dari Praja Muda Karana, yang berarti kaum muda atau orang-orang yang berjiwa muda yang suka berkarya atau bekerja. Nah, dalam keanggotaan pramuka terdiri atas beberapa tingkatan. Di antaranya yang pertama, kelompok pada usia 7 sampai 10 tahun disebut pramuka siaga. Jadi apabila anak-anak di kelas 6 mungkin ada yang masih berumur 10 tahun, berarti dia tergolong dalam pramuka siaga. Kemudian yang kedua, kelompok pada usia 11 hingga 15 tahun disebut pramuka penggalang. Jadi jika anak-anak kelas 6 ada yang sudah menginjak usia 11 tahun atau 12 tahun, maka tergolong dalam kelompok pramuka penggalang. Kemudian kelompok yang ketiga, kelompok pada usia 16
hingga 20 tahun disebut pramuka penegak, dan kelompok yang keempat atau tingkatan yang keempat, kelompok pada usia 21 hingga 25 tahun disebut pramuka pandega. Seperti itu. Untuk lebih jelasnya anak-anak bisa lihat dalam tayangan video ini, ada gambar yang kemudian disajikan setiap tingkatan dengan dia punya bagian-bagian tersendiri. Misalnya pramuka siaga terdiri atas siaga mula, siaga bantu, siaga tata. Kemudian ada juga pramuka penggalang dengan bagian-bagiannya dan seterusnya. Selanjutnya kita akan membahas tentang bendera dan lambang pramuka. Ikuti terus video pembelajaran ini. Tetap semangat dan terima kasih. Baik anak-anak, kita lanjut pada poin kedua atau poin B, lambang dan bendera pramuka. Lambang gerakan pramuka adalah tanda pengenal organisasi gerakan pramuka yang bersifat tetap. Lambang ini diciptakan oleh Sunarjo Atmodipurwo, seorang pegawai tinggi Departemen Pertanian yang juga adalah tokoh pramuka. Lambang ini dipergunakan pertama kali sejak tanggal 14 Agustus 1961 ketika Presiden Republik Indonesia saat itu, Insinyur Soekarno, menganugerahkan Panji Gerakan Pendidikan Kepanduan Nasional Indonesia kepada organisasi Gerakan Pramuka melalui keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 448 tahun 1961. Makna yang ada di dalam bendera pramuka memperlihatkan bahwa berani, warna merahnya, dan bibit-bibit anak pemberani itu lahir atas dasar didikan di kepramukaan, selalu menaati peraturan dan berusaha memutihkan sikap, menjadikan sikap diri lebih baik dan berakhlak mulia adalah sikap dari makna bendera pramuka tersebut. Nah, dalam tayangan video ini dapat anak-anak lihat lambang pramuka secara umum itu adalah tunas kelapa yang berwarna hitam ini. Kemudian gerakan pramukanya itu dilambangkan satu paket atau satu kesatuan seperti itu. Ada bagian-bagiannya seperti bintang, kemudian ada roda, ada kapas, kemudian ada tunas kelapa di tengahnya. Nah, seperti itu. Bapak pendiri pramuka atau yang menemukan lambang pramuka ini adalah Bapak Sunarjo Atmodipurwo. Dapat anak-anak lihat foto beliau dalam tayangan video ini serta tingkatan bendera. Dalam hal ini kedudukan bendera pramuka dan bendera negara. Jadi yang lebih tinggi pastinya adalah bendera negara kita Indonesia merah putih, kemudian lambang atau bendera gerakan kepanduan dunia yang warna biru ini. Setelah itu baru bendera pramuka, gerakan pramuka Indonesia. Seperti itu. Untuk lebih jelasnya dapat anak-anak lihat dalam tayangan video selanjutnya terkait lambang dan bendera pramuka. Ikuti terus video pembelajaran ini, tetap semangat dan terima kasih. Baik anak-anak, kita lanjut dengan masih seputar lambang gerakan pramuka. Lambang gerakan pramuka mengandung arti sebagai berikut. Buah kelapa dalam keadaan tumbuh atau tunas kelapa dinamakan cikal bakal atau asal mula. Ini mengandung arti pramuka adalah inti bagi kelangsungan hidup bangsa atau tunas penerus bangsa, generasi penerus bangsa. Buah kelapa tahan lama. Ini mengandung arti pramuka adalah orang yang secara jasmani dan rohaninya kuat dan ulet atau rajin. Kelapa dapat tumbuh di berbagai jenis tanah. Ini mengandung arti pramuka adalah orang yang mampu beradaptasi dalam kondisi apapun.
Kemudian kelapa tumbuh menjulang tinggi. Ini mengandung arti setiap pramuka memiliki cita-cita yang tinggi. Kemudian akar kelapa kuat, berarti pramuka berpegang pada dasar-dasar yang kuat. Kelapa adalah pohon serbaguna. Ini juga mengandung arti pramuka berguna bagi nusa, bangsa, dan agama. Untuk lebih jelasnya dapat anak-anak lihat dalam tayangan video ini masing-masing bagian dalam lambang gerakan pramuka beserta artinya. Semoga tulisannya bisa terbaca ya. Ada padi dan kapas, kemudian ada 10 roda, kemudian ada titik 5 yang berarti Pancasila, kemudian ada tunas kelapa, seperti itu. Pak Guru Hendrik berharap semoga penjelasan dalam materi ini dapat bermanfaat ya bagi anak-anak, khususnya selama proses pembelajaran dari rumah. Tetap semangat ikuti video pembelajarannya. Terima kasih. Baik, anak-anak sekalian, kita lanjut pada poin yang ketiga atau poin C tentang sejarah pramuka. Perlu diketahui oleh anak-anak bahwa gerakan pramuka di Indonesia dimulai sejak tahun 1912. Cikal bakal atau asal-usul lahirnya pramuka di Indonesia adalah didirikannya organisasi Netherlands Padvinders Organisatie atau disingkat NPO, dibentuk oleh pemerintah Belanda. Kemudian pada tahun 1916, organisasi tersebut berganti nama menjadi Netherlands Indische Padvinders Vereniging atau disingkat NIPV. Kemudian pada tahun 1916, di tahun yang sama, dibentuklah organisasi kepemudaan oleh bangsa Indonesia sendiri bernama Javanese Padvinders Organisasi yang diprakarsai oleh atau yang dibentuk oleh Mangkunegara ke-7. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, dibentuklah organisasi Pandu Rakyat Indonesia pada tanggal 28 Desember 1945 di kota Solo. Organisasi ini ditetapkan sebagai satu-satunya wadah kepanduan tempat anggota kepanduan Indonesia bernaung. Pada tanggal 14 Agustus tahun 1961, secara resmi gerakan pramuka diperkenalkan ke seluruh rakyat Indonesia. Peristiwa perkenalan yang terjadi pada tanggal 14 Agustus tahun 1961 ini kemudian ditetapkan sebagai Hari Pramuka yang setiap tahun diperingati oleh seluruh anggota gerakan pramuka se-Indonesia. Untuk lebih jelasnya tentang sejarah pramuka di dunia, anak-anak boleh menyimak terus video pembelajaran ini. Tetap semangat dan terima kasih. Oke anak-anak, masih seputar sejarah pramuka. Berikut Pak Guru Hendrik sajikan materi tentang sejarah pramuka di dunia. Berbicara mengenai kepramukaan di seluruh dunia, orang-orang seringkali mengaitkan dengan nama sosok laki-laki tangguh yang bernama Lord Robert Baden-Powell dari Gilwell. Beliaulah yang mendirikan gerakan pramuka di dunia. Sejarah pramuka di dunia dan Indonesia berasal dari negara Inggris. Sejarah pramuka baik di Indonesia maupun di dunia tidak terlepas dari Baden-Powell selaku Bapak Pandu sedunia, pendiri gerakan pramuka. Bermula ketika beliau melaksanakan perkemahan pertamanya bersama
22 anak laki-laki pada tanggal 25 Juli 1907 di Pulau Brownsea, Inggris. Perkemahan tersebut dilakukan selama 8 hari, dan segala sesuatu yang terjadi saat itu menjadi dampak yang besar bagi sejarah pramuka dunia. Saat dewasa, Baden-Powell bergabung dengan militer Inggris yang memberikan pengalaman sebagai seorang tentara. Sikap militer yang melekat pada dirinya, yaitu tegas, disiplin, dan terampil, inilah yang menjadi ciri khas gerakan pramuka. Pengalaman-pengalaman yang dialami olehnya kemudian ditulis dalam buku yang berjudul Scouting for Boys tahun 1908 yang menjadi asal mula munculnya sejarah pramuka di dunia. Pada tahun 1912, bersama dengan Agnes Powell yang merupakan adik perempuannya, mereka berdua mendirikan organisasi pramuka untuk wanita dengan nama Girl Guides. Jadi gerakan pramuka ini pada awalnya itu dikenal dengan sebutan gerakan kepanduan, seperti itu. Pendirinya adalah Bapak Robert Baden-Powell dari Inggris. Bersama dengan adiknya Agnes Powell, mereka mendirikan organisasi pramuka juga untuk wanita, namanya Girl Guides. Dalam tayangan video ini dapat anak-anak lihat gambar atau gambar berisi wajah dari Baden-Powell sendiri dan saudarinya Agnes Powell itu. Kemudian foto-foto mereka waktu zaman perkemahan di Inggris dulu juga dapat anak-anak lihat dalam tayangan video ini. Selanjutnya kita akan masuk pada tujuan dan prinsip kepramukaan. Ikuti terus video pembelajaran ini. Tetap semangat dan terima kasih. Halo Stama Lovers, masih semangat kan ikuti video pembelajarannya? Nah, sekarang kita masuk pada poin yang keempat atau poin D tentang tujuan dan prinsip kepramukaan. Tujuan dari kepramukaan adalah yang pertama, menanamkan rasa cinta tanah air dan bangsa. Yang kedua, membentuk karakter atau kepribadian berakhlak yang mulia para generasi muda. Yang ketiga, menanamkan rasa cinta tanah air dan bangsa di dalam diri generasi muda. Yang keempat, menggali potensi pada diri sendiri dan meningkatkan keterampilan para generasi muda sehingga menjadi individu atau pribadi yang bermanfaat bagi masyarakat dan negara. Selanjutnya, prinsip dasar kepramukaan yaitu iman atau keimanan dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, rasa peduli akan tanah air dan bangsa, sesama manusia dan alam semesta atau alam sekitarnya. Kemudian rasa peduli dan tanggung jawab terhadap diri sendiri, serta patuh dan taat pada kode kehormatan pramuka. Dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa kepramukaan adalah sebuah sistem pendidikan dan gerakan pramuka merupakan organisasi yang melaksanakan sistem kepramukaan tersebut. Sedangkan pramuka sendiri mengandung pengertian sebagai anggota dari gerakan pramuka itu. Seperti itu. Jadi pengertian antara kepramukaan, gerakan pramuka, dan pramuka mempunyai pengertian yang berbeda namun saling berkaitan. Jadi jangan sampai anak-anak salah mengartikan ya. Seperti itu. Selanjutnya kita akan masuk pada kode kehormatan pramuka. Untuk itu ikuti terus video pembelajarannya. Tetap semangat dan terima kasih. Baik anak-anak, kita sampai pada poin yang terakhir, poin kelima, yaitu tentang kode kehormatan pramuka.
Kode kehormatan pramuka adalah suatu norma dalam kehidupan pramuka yang menjadi ukuran atau standar tingkah laku pramuka di masyarakat. Kode kehormatan pramuka ini terdiri atas satya pramuka, yaitu merupakan janji pramuka, dan dharma pramuka, yaitu merupakan ketentuan moral pramuka. Nah, karena siswa-siswi kelas 6 berada di antara usia 10 sampai 12 tahun, maka kode kehormatan pramuka yang akan Pak Guru Hendrik bahas dalam video berikut ini adalah untuk tingkatan pramuka siaga dan pramuka penggalang. Kita lihat dari pramuka siaga yang pertama. Pada setiap tingkatan kelompok pramuka, masing-masing mempunyai kode kehormatan yang menjadi materi pramuka wajib. Dalam hal ini, pramuka siaga memiliki kode kehormatan yang meliputi Dwi Satya atau janji dan komitmen diri, dan Dwi Dharma atau ketentuan moral. Untuk Dwi Satya, isinya, demi kehormatan aku berjanji akan bersungguh-sungguh: 1. Melaksanakan kewajibanku terhadap Tuhan, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan menurut aturan keluarga. 2. Setiap hari berbuat kebaikan. Kemudian Dwi Dharma, isinya, demi kehormatan aku berjanji akan bersungguh-sungguh: 1. Siaga berbakti kepada ayah dan ibu atau kedua orang tua. 2. Siaga berani dan tidak putus asa. Selanjutnya kita masuk pada poin yang kedua, kode kehormatan untuk pramuka penggalang. Ikuti terus video pembelajaran ini, tetap semangat. Terima kasih. Halo Stama Lovers, kita lanjut pada bagian kedua, kode kehormatan pramuka untuk tingkatan pramuka penggalang. Kode kehormatan bagi pramuka penggalang yaitu terbagi atas 2, yaitu Trisatya pramuka dan Dasadharma pramuka. Trisatya pramuka isinya, demi kehormatan aku berjanji akan bersungguh-sungguh: 1. Menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan mengamalkan Pancasila. 2. Menolong sesama, hidup dan mempersiapkan diri membangun masyarakat. 3. Menepati Dasadharma. Dasadharma pramuka yaitu: 1. Takwa pada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. 3. Patriot yang sopan dan ksatria. 4. Patuh dan suka bermusyawarah. 5. Rela menolong dan tabah. 6. Rajin, terampil dan gembira. 7. Hemat, cermat dan bersahaja. 8. Disiplin, berani dan setia. 9. Bertanggung jawab dan dapat dipercaya. 10. Suci dalam pikiran, perkataan dan perbuatan. Nah, dengan demikian materi pendidikan kepramukaan untuk hari ini selesai sampai di sini. Sampai ketemu lagi dalam edisi video pembelajaran pendidikan kepramukaan selanjutnya. Di akhir video pembelajaran ini, Pak Guru Hendrik berharap semoga materi yang diberikan dalam video pembelajaran ini dapat dipahami oleh anak-anak, dapat disimak, diikuti dengan baik, sehingga dapat menambah pengetahuan anak-anak dalam pendidikan kepramukaan, juga dapat membantu anak-anak dalam mengerjakan tugas pendidikan kepramukaan.
Tetap semangat belajar dari rumah. Sampai ketemu lagi di edisi video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Baik, anak-anak sekalian, sekian video pembelajaran pendidikan kepramukaan edisi hari ini, spesial untuk siswa-siswi kelas 6 SD Katolik Santa Maria. Pak Guru Hendrik berharap semoga tayangan video ini dapat bermanfaat, dapat membantu anak-anak selama proses pembelajaran dari rumah. Tak ada gading yang tak retak, jadi apabila ada hal-hal yang kurang berkenan dalam video pembelajaran ini, Pak Guru Hendrik mohon maaf ya. Semoga anak-anak tetap semangat mengikuti proses pembelajaran dari rumah. Semoga video pembelajaran ini dapat menambah wawasan serta pengetahuan anak-anak dalam pelajaran pendidikan kepramukaan. Sampai ketemu lagi di edisi video pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat belajar dari rumah. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa dan selamat belajar.